والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, keutamaan dan keistimewaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan suci Ramadan. Dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan Ramadan Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggu para setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya juga terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW sangat bergembira apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka demikian juga hendaknya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu tarawih bersama kita, buka bersama kita, hari raya bersama kita, di tahun ini mereka sudah pergi mendahului kita. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan baik-baik kesempatan emas ini. Ya, kita optimalkan untuk berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, terutama 5 amalan inti di bulan suci Ramadan. Apa saja 5 amalan inti itu? Yang pertama adalah puasa. Ya, puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum serta jima serta pembatal-pembatal puasa lainnya, mulai dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Puasa adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya pada tahun 2 Hijriah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dalam hidupnya 9 kali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat menjalankan ibadah puasa ini. Ya, kita ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kita latih, kita didik untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, di antara amalan ibadah inti dan prioritas di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka hendaknya bagi kita untuk memprioritaskan untuk mempelajarinya, membacanya, menghayatinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Karena siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah." Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat setiap hurufnya. Ya, makanya para ulama dahulu mereka bersemangat, berlomba-lomba, ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai-sampai pernah dikisahkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali berarti satu hari khatam 2 kali. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang lain, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in. Beliau kalau di bulan-bulan yang lain sepekan sekali khatam. Tapi kalau bulan Ramadan 3 hari khatam sekali. Kalau udah masuk 10 hari bulan Ramadan, sehari khatam sekali. Ya, artinya mereka para ulama berlomba-lomba, bersemangat membaca Al-Quran karena mereka faham, mereka mengerti betul bagaimana besarnya pahala orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Yang ketiga yang dianjurkan juga, dan ini termasuk amalan prioritas juga, yaitu sedekah. Sedekah dianjurkan kapanpun, tapi lebih ditekankan lagi kalau di bulan Ramadan. Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau udah masuk bulan Ramadan. Artinya beliau di bulan-bulan yang lainnya juga dermawan, tapi begitu masuk bulan Ramadan lebih meningkatkan kedermawanannya. Maka ini anjuran bagi kita untuk memperbanyak sedekah, infak, membantu orang, terutama mereka-mereka yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, ya, anak-anak yatim, para janda, dan yang lain sebagainya. Syekhul Islam pernah mengatakan, i'anatul fuqara bil it'am fi syahri Ramadan min sya'airiddin. Memberi makan kepada para fakir miskin di bulan Ramadan termasuk syiar-syiar agama Islam. Dan ini termasuk anjuran
yang sangat ditekankan oleh agama kita, termasuk yaitu memberi makan untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa. Ya, Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im, la yanqusu min ajrihi syai'." Siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, misalkan kita ya ada acara seperti ini, menyumbang nasi kotak misalkan untuk orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Semakin banyak yang dikasih, semakin banyak pula pahala yang dia raih. Sedangkan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Yang keempat di antara amalan inti juga di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih, sholat malam. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sholat malam atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya bulan Ramadan itu disebut juga oleh para ulama syahrul maghfirah, bulan ampunan dosa. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan Allah SWT. Makanya orang yang sukses di bulan suci Ramadan adalah orang yang mendapatkan ampunannya. Dan orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunannya. Rahimahan rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu ampunannya. Salah satunya yaitu dengan mensyariatkan kepada kita amalan-amalan. Jika kita melakukannya, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Seperti puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam, sholat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita butuh ma'asyiral muslimin, ya, amalan-amalan seperti ini, karena kita adalah para pendosa. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunannya, bulan apa lagi kita akan mendapatkan ampunan? Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di antara amalan yang sangat ditekankan juga di bulan suci Ramadan adalah yang kelima, doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk amalan spesial terutama di bulan suci Ramadan. Karena doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wada'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Ya, jadi Allah SWT akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terutama lagi di waktu-waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab banyak, tapi di bulan Ramadan ini ada 2 waktu inti yang hendaknya bagi kita untuk memanfaatkannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu saat sahur. Saat sahur mari kita manfaatkan untuk banyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahur itu berarti waktunya sepertiga malam terakhir. Sedangkan Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu.
siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku saya akan beri permintaannya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Maka mari kita manfaatkan waktu sahur itu untuk banyak apa? Berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an. Sayang kalau kita sudah bangun sepertiga malam terakhir, yang mungkin kalau di waktu-waktu yang lain berat biasanya, berat. Nah ini mumpung kita di bulan Ramadan dimudahkan untuk bangun sepertiga malam terakhir karena untuk sahur, maka gunakan itu kesempatan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebutuhan-kebutuhan kita, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Waktu yang kedua yang sangat ditekankan juga adalah saat menjelang berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad." Bagi orang yang berpuasa itu ketika akan berbuka puasa ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat-saat kita akan berbuka puasa, mari kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang di penghujung waktu berbuka itu saat-saatnya lemes, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdoa akan lebih khusyuk, akan lebih menghadirkan hati. Dan ini ayyuhal ikhwah, dan ini adalah tes mati. Baterainya habis. Iya udah. Tes. Dan ini adalah salah satu faktor terpenting terkabulnya doa, yaitu apa? Menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, doa tanpa menghadirkan hati ibaratkan badan tanpa ruh. Jadi inti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan hati. Jadi itu ada 5 amalan inti di bulan suci Ramadan yang hendaknya bagi kita untuk bersungguh-sungguh, bersemangat dalam melakukan 5 amalan inti ini. Di sana ada amalan-amalan ibadah yang lain, tapi ini yang paling inti kata para ulama. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah sedekah, yang keempat adalah sholat tarawih, dan yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita ma'asyiral muslimin sukses di bulan suci Ramadan ini, dan agar kita senantiasa semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini, hendaknya bagi kita pertama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan, kemudahan dalam beribadah. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, beri kekuatan aku ya Allah, agar aku bisa beribadah kepadamu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmat. Ini yang pertama, kunci agar kita terus semangat di bulan Ramadan
Yang pertama adalah apa? Senantiasa berdoa. Karena yang memberi kita semangat, yang memberi kita kekuatan, kemudahan beribadah kepada Allah adalah Allah. Jangan kita bergantung kepada diri kita. Jangan kita mengandalkan kesehatan kita. Karena semua itu bukan jaminan. Betapa banyak orang yang kekar tapi suruh puasa nggak kuat. Ya. Betapa banyak orang yang mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, bahkan mungkin rumahnya pinggirnya masjid, tapi ketika mendengar hayya 'alas shalah, berat kakinya melangkah ke masjid. Ya, maka selalu berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan, kemudahan dalam beribadah. Jangan mengandalkan diri kita, jangan bergantung kepada diri kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa kita adalah banyak salahnya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Siang, malam, sore kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Masih sering kita meninggalkan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Masih sering kita menerjang larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk banyak bertaubat, banyak istighfar, sebab dosa-dosa itulah yang membuat kita malas dalam beribadah. Dosa-dosa itulah yang membuat orang berguguran di tengah jalan. Kenapa orang banyak semangat itu cuma di awal, tapi di pertengahan, bahkan mungkin di minggu pertama langsung berguguran? Ya, karena tumpukan-tumpukan dosa yang memberatkan langkah kakinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlari, berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian. Fafirru ila Allah, fas'au ila dzikrillah. Berlarilah, berlomba-lombalah, bersegeralah. Kalau untuk urusan akhirat begitu. Tapi kalau kita lari namun kita membawa beban, maka akan berat. Seorang lari tapi sambil bawa beban. Begitulah, ya, orang tidak akan sanggup berlari menuju ibadah kepada Allah SWT kalau dia ada beban dosa-dosa dia yang memberatkan langkahnya. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW orang yang paling sedikit dosanya, itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Kalau Nabi Muhammad yang sedikit dosanya saja, yang sudah diampuni dosanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW dosa-dosa beliau. Lantas bagaimana dengan kita yang banyak berlumuran dengan dosa? Maka hendaknya bagi kita untuk banyak apa? Taubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para sahabat, mereka beramal soleh, mereka bersemangat, tapi mereka selalu istighfar, mengakui bahwa diri mereka banyak kelirunya. Ya, sedangkan kita sekarang sedikit amal, tapi kita seakan ya menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, agar kita sukses di bulan suci Ramadan ini, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat, ingat mati. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Hendaknya bagi kalian ya untuk mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ya, kita diperintahkan oleh
Nabi Muhammad SAW untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu mati. Karena dengan mengingat kematian, kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda, dan kita tidak serakah dengan dunia. Ya, kita merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun rezeki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitupun di bulan suci Ramadan ini, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat kematian. Jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan dia adalah Ramadan terakhir kita. Ya, sebab kita tidak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Bahkan tahun ini pun tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan mendapati bulan Ramadan ini sampai selesai. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang hamba hendaknya selalu mengingat akhirat, selalu ingat kematian. Inilah orang-orang yang cerdas. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi menjawab, orang mukmin paling cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ya. Nah, dahulu Sulaiman ibnul Mu'tamir, seorang ulama, pernah membangunkan keluarganya di bulan Ramadan untuk ibadah. Dan beliau mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak mendapati Ramadan tahun depan lagi. Kemudian hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk, ya, yang keempat, pandai-pandai mengatur waktu. Pandai-pandai mengatur waktu. Waktu sholat, kita sholat. Waktu bekerja, kita bekerja. Waktu membaca Al-Quran. Karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah waktu, kedisiplinan. Makanya sering di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wal duha, wal asr, dan lain sebagainya. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya bagi kita untuk pandai-pandai mengatur waktu. Banyak orang, ya, tidak bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan alasan sibuk. Apakah Rasulullah tidak sibuk? Apakah para sahabat tidak sibuk? Ya, wallahi Rasulullah SAW lebih sibuk daripada kita berlipat-lipat. Beliau adalah seorang suami, beliau adalah orang tua, beliau seorang imam, beliau seorang khatib, beliau panglima, beliau hakim, beliau dai, ya. Beliau, ya, sebagai ya, pekerja juga, dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan bagi kita dengan alasan sibuk kemudian tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan waktu yang salah, tapi kita yang salah karena tidak pandai mengatur waktu. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah madrasah keimanan bagi kita. Bulan Ramadan adalah bengkel bagi akhlak kita. Bulan Ramadan adalah rumah sakit bagi orang-orang yang ingin mencari obat penawar hatinya. Maka hendaknya bagi kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan
bukan hanya sekedar kita nggak makan, nggak minum, tetapi lebih daripada itu. Puasa Ramadan ini ya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Banyak orang menganggap puasa itu sekedar nggak makan, nggak minum saja. Ini keliru. Banyak pelajaran-pelajaran yang ingin Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita, yang Allah doktrinkan kepada kita. Bulan Ramadan ini adalah madrasah di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, menggembleng kita agar menjadi insan, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dalam ayat tentang puasa surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hikmahnya, ini tujuannya. Ya, bukan supaya menyiksa kita biar kelaparan, kehausan, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lebih baik. Ya, makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang hendaknya menjadikan kita untuk semakin baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sering ketemu dengan bulan Ramadan. Sudah bertahun-tahun menjumpai dan mendapati bulan Ramadan. Maka yang harus kita tanyakan pada diri kita, yang harus menjadi evaluasi bagi diri kita, ya, apakah bulan Ramadan sudah memberikan perannya, perubahan pada diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, ataukah bulan Ramadan hanya datang dan berlalu begitu saja bagi kita? Kita sudah berkali-kali mendapati bulan Ramadan, tapi apakah bulan Ramadan merubah karakter kita, akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, atau gitu-gitu aja? Datang, ya, pergi, tapi tidak membekas dalam diri kita. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama ya merenungi beberapa pelajaran dari madrasah bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis-hadis yang tadi sudah saya sampaikan ya, sering Nabi SAW mengaitkan dengan keikhlasan dalam ibadah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa. Siapa yang sholat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Selalu dikaitkan dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, makanya Umar bin Khattab dalam salah satu khutbahnya juga pernah mengatakan, man shama wa qama falyaj'al dzalika lillah. Siapa yang berpuasa dan siapa yang sholat tarawih, maka hendaknya dia menjadikan amal-amal ibadah tersebut hanya karena Allah SWT, hanya untuk Allah, ikhlas. Dan ini ayyul ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, salah satu pilar penting dalam ibadah. Bahkan syarat utama diterimanya amal ibadah yaitu apa? Ikhlas. Allah tidak menerima amal ibadah kalau enggak ikhlas. Ya, sehebat apapun amal ibadah yang kita lakukan,
semulia apapun amal ibadah yang kita kerjakan, kalau niat kita bobrok, niat kita bengkok, ya maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah menceritakan ada 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka, diseret. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang jihad, yang kedua orang yang membaca Quran, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Jihad, baca Quran, sedekah, amalan-amalan utama. Tapi kenapa mereka justru malah diseret ke neraka? Gara-gara enggak ikhlas. Makanya ya, menata niat agar dalam ibadah semata-mata karena Allah ini sangat penting. Apalagi pada zaman kita sekarang, godaan untuk riya, ya sum'ah, untuk tidak ikhlas itu ya terbuka lebar. Ya terbuka lebar dengan adanya media sosial. Orang dikit-dikit apa? Pasang status, ya selfie tentang amal ibadahnya. Maka ini adalah hal-hal yang bisa merusak niat-niat kita. Ya, hati-hati. Bukan berarti setiap orang yang seperti itu berarti riya, enggak. Kita ya masalah ikhlas dan riya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Tapi hati-hati ya, karena bisa jadi hal itu bisa merusak niat-niat kita. Karena menata niat amatlah berat. Sebagian ulama pernah mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Jadi ini pelajaran yang pertama, yaitu agar kita dalam ibadah-ibadah kita ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan niat kita semata-mata karena apa? Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran madrasah ya dari bulan puasa adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Puasa misalkan, tidak mungkin kita berpuasa tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada orang puasa, sahurnya sebelum maghrib, buka puasanya pas subuh, ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa tidak? Nggak diterima. Kenapa nggak diterima walaupun dia ikhlas? Karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bukan cuma sekedar semangat, bukan cuma sekedar apa kata banyak orang. Ibadah bukan cuma modal perasaan, tapi ibadah itu berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak, sia-sia, pegel tok. Dia sudah mengorbankan waktunya, sudah mengorbankan hartanya, sudah mengorbankan tenaganya, tapi ternyata sia-sia, gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hendaknya bagi kita untuk berusaha meneladani sunnah Nabi SAW, ya, mempelajari bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah haji. Karena tidak diterima amal seorang hamba kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Juga kalau kita itu mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan diberkahi hidup kita, waktu kita, keluarga kita, harta kita. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia dalam keberkahan, kebaikan kalau mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa mereka di dalam kebaikan, dalam keberkahan? Karena mereka melakukan sunnah.
segera dalam berbuka, mengakhirkan sahur, itu salah satu apa? Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara pelajaran madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah kita tegaskan, puasa bukan cuma sekedar kita nggak makan, nggak minum. Kalau nggak makan, nggak minum, anak-anak kita juga bisa. Orang-orang awam banyak yang bisa. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah tatkala seorang bisa menahan, mengerem seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia menahan matanya dari melihat yang haram, baik siang maupun malam. Ya, menahan telinganya dari mendengar yang haram, menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang haram, begitu seterusnya. Itu baru puasa. Ya. Adapun puasa cuma sekedar menahan dari makan dan minum, ini cuma puasa level orang awam. Nabi bersabda, rubba shaimin laisa min haddihi min siyamihi illal ju'u wal atas. Ya, betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, innamas siyamu minal lahwi warrafath. Puasa itu, kata Nabi, bukan cuma sekedar dari lapar dan dahaga, tapi dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan yang sia-sia. Ini makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu pelajaran inti dari ibadah puasa menjadikan seorang hamba itu apa? Bertakwa, hablum minanas. Ya. Makanya kita hendaknya memperhatikan dua hal ini. Baik sama Allah Subhanahu wa taala, juga baik sama sesama manusia. Jangan sampai kita cuma baik sama Allah tapi sama manusia nggak baik, atau sama manusia baik tapi sama Allah nggak baik. Dua-duanya harus jalan. Pernah dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada fulana, seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Ini kalau ngomong nyelekit, omongannya pedes. Ya, apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Padahal dia rajin puasa, rajin sholat. Bukan yang wajib saja, yang sunnah pun dia lakukan. Sedekahnya juga luar biasa, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Ya, makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain kita harus berbuat baik kepada Allah SWT, ya, semangat beribadah di bulan suci ini, jangan lupa juga berakhlak mulia kepada sesama manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlaknya. Takwa kepada Allah ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Akhlak yang mulia ini hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita menjalankan perintah-perintahnya,
menjauhi larangannya, ya. Akhlak kepada manusia dengan apa? Dengan badlun nada, kita berbuat baik kepada orang, wa kafful adha, tidak menyakiti orang, wa talaqatul wajh, dan berseri-seri, maksudnya ramah, senyum ketika ketemu sama orang. Ini jadi salah satu pelajaran inti dari ibadah puasa, madrasah puasa adalah mengajarkan kita supaya apa? Berakhlak mulia. Maka hati-hati ya dengan kata-kata kita, omongan kita terhadap orang lain. Puasa bukan hanya cuma sekedar mengerem diri dari makan dan minum, termasuk yaitu menahan tangan kita jangan sampai menyakiti orang lain, menahan lisan kita jangan sampai ya menyakiti perasaan orang lain. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan kejahilan, maka Allah nggak butuh tatkala dia nggak makan dan nggak minum. Karena inti dari ibadah puasa itu bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum. Ya, apa artinya kita nggak makan nggak minum, lapar haus, tapi lisan kita tajam menyakiti orang lain. Ya, tangan kita tetap berbuat zalim terhadap orang lain, bikin status-status yang menyakitkan, nyindir orang, ghibah, namimah. Bahkan yang anehnya kadang bulan Ramadan ini malah rame pencurian. Ya, nah ini berarti apa? Ya, puasanya belum mendidik dia, belum merubah dia. Ya, makanya harus kita introspeksi tentang puasa-puasa kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran inti dari ibadah puasa, puasa mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan keluarga kita. Rasulullah SAW di bulan Ramadan sangat peduli dengan keluarganya. Nabi SAW membangunkan keluarganya untuk ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya semakin apa? Semangat. Nah ini luar biasanya Nabi ya. Nabi itu kalau 10 akhir Ramadan bukan malah kendor, tapi malah semangat. Karena mental juara ditentukan di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada penutup akhirnya, bukan di awal. Kalau di awal itu masih babak penyisian, Mbak. Ya, kalau awal-awal seperti ini kayak kita sekarang ini masuk hari ketiga ini masih semangat-semangatnya nih. Ya, tarawih itu kayaknya masjid ini full kayaknya. Ya, full. Kadang nggak muat malah. Itu masih awal. Ya, babak penentuan itu di akhir. Lihat nanti 10 akhir. Hanya orang-orang yang istiqomah, hanya orang-orang yang bermental juara yang bertahan hingga babak akhir. Makanya Lailatul Qadar ditaruhnya di akhir, bukan di awal. Ya, Nabi itu kata Aisyah apabila masuk 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ini lebih semangat beribadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Begadang. Tapi begadang bukan untuk nonton film atau nonton bola, bukan. Begadang bukan untuk ngobrol ngerumpi. Ya. Begadang bukan untuk ya sia-sia. Tetapi beliau menghidupkan malamnya, yakni dengan ibadah, terutama dengan sholat malam. Ya, dengan sholat, baca Quran, zikir, doa. Hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tidak cukup sampai di situ, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, ya, menantunya, cucunya, dibangunkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena tanggung jawab kepala rumah tangga adalah melindungi keluarganya dari api neraka. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk peduli dengan keluarga kita. Dulu para salaf juga begitu. Anaknya diajari untuk berpuasa. Kalau ada yang nangis dikasih mainan. Ya, ada juga di antara mereka yang memotivasi anaknya. Jadi kalau puasa kasih permen, kasih hadiah, kasih uang. Walaupun mereka belum wajib. Supaya apa? Mendidik. Sehingga ketika kelak sudah balik, sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Karena seorang itu kalau nggak dilatih sejak kecil, berat nanti. Ya, akan berat. Maka pendidikan anak ya sangat ditekankan, termasuk dalam ibadah puasa ini. Anak-anak kita latih. Ya, kecuali kalau memang mereka nggak ya lapar sekali misalkan, ya sampai mau sekarat misalkan, ya jangan dipaksa juga. Toh belum wajib. Tapi kalau mereka mampu, mau, ya apalagi kalau kita kasih motivasi, ya perlu untuk dilatih. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa para salaf dulu mereka melatih anak-anak mereka untuk apa? Untuk berpuasa. Mereka membangunkan keluarganya untuk berpuasa. Mereka bangunkan untuk sholat. Ya, seperti yang tadi juga dilakukan oleh Sulaiman ibnul Mu'tamir. Beliau bangunkan istrinya, anak-anaknya untuk sholat. Seraya mengatakan, wahai anakku, wahai istriku, bangunlah. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Baik. Pelajaran terakhir dari madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap Al-Quran. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, awal pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga hendaknya bagi kita untuk prioritas peduli terhadap Al-Quran. Kita baca, kita pelajari. Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar sebagai pajangan. Apalagi sebagai jimat. Sebagian orang jadikan Al-Quran sebagai jimat. Enggak. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita merenunginya, mempelajarinya, mengamalkan kandungannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkahan agar mereka merenunginya. Ini tujuan dari Al-Quran diturunkan, yaitu agar kita merenunginya, mengambil pelajaran darinya, mengamalkan isi kandungannya. Ya, maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk peduli dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran dirak sampai ya berdebu, nggak pernah kita baca. Ya, baca Al-Quran, karena itu bisa menenangkan hati kita. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum." Wallahi seandainya kalian itu ya hati kalian bersih,
kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca firman Allah SWT. Ini orang kalau hatinya bersih, ya, dia kurang terus ketika membaca Al-Quran itu. Dia akan haus untuk membaca Al-Quran. Dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk peduli dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai waktu kita banyak terkuras dengan dunia, dengan media sosial, lalu kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, ya. Kenapa ulama-ulama dulu bisa khatam 60 kali dalam satu bulan? Ada yang 3 hari sekali, ada yang 1 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari sampai 2 kali. Kenapa? Karena mereka betul-betul cinta kepada Al-Quran, lebih daripada cintanya kita kepada HP kita. Andaikan waktu yang kita berikan kepada Al-Quran seperti waktu kita untuk HP kita, insya Allah kita akan paling nggak terlalu jauh daripada ulama-ulama kita, ya. Tapi ya, sekarang banyak manusia meluangkan waktunya untuk HP jauh lebih banyak daripada untuk Al-Quran. Sehingga apa? Nah, untuk khatam sekali saja sebulan kayaknya kok terlalu terasa berat bagi mereka. Padahal untuk khatam, ya, film beberapa episode bisa, WhatsApp berapa grup bisa, ya, Instagram, Telegram, bolak-balik berjam-jam, nggak bosan-bosan juga. Tapi kenapa dengan Al-Quran kita tidak bisa? Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk meluangkan kepedulian kita terhadap Al-Quran agar hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan tenang. Salah satu faktor penting untuk menambah keimanan kita tatkala kita peduli dengan Al-Quran. Itu ma'asyiral muslimin beberapa pelajaran penting dari madrasah bulan Ramadan. Semoga apa yang telah kita pelajari ya bisa menambah semangat kita di bulan Ramadan ini untuk bisa berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan dan puasa ya kali ini bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'aana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل أمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم